Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan 14 dari basis data lanjut dengan materi data warehouse and decision support. Pokok bahasan pada materi ini adalah hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Kemudian tujuan belajar dari materi ini adalah setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, dan memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek, terpadu, time variant, dan tidak mudah berubah. Hal ini didefinisikan oleh W.H. Inmon atau Bapak Data Warehousing. Pendahuluan, suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Dari Devlin, IBM Consultant. Dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki banyak intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk atau PID, lokasi atau log ID, dan waktu atau time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Setiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Tabel di atas merupakan tabel fakta, sedangkan yang di bawah adalah tabel dimensi. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya cari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah satu rollup, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di-drill down. Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time didapatkan cost tabulation sebagai berikut. Cost tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut, select
as location L, where s.time ID sama dengan l.time ID, group by l.state. Sehingga ketika query dua ini digabungkan, maka akan menjadi sebagai berikut: select sum s.select from select s times t location L, where s.time ID sama dengan t.time ID and s.time ID sama dengan l.time ID, group by t.year l.state. Dan yang keempat adalah slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Yang pertama adalah proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, kemudian apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, kemudian dimensi adalah dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekod tabel fakta, dan ukuran yaitu ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekod tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model suatu multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item, nama item, brand dan type, atau time yang terdiri dari hari, minggu, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti $sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Ini adalah arsitektur data warehouse. Klien melakukan query dan analyze, kemudian mendapatkan warehouse data. Dari hasil query tersebut kemudian dilakukan integrator yang di dalamnya terdapat metadata, kemudian dilakukan ekstraktor yang dimonitor oleh beberapa sumber. Arsitektur yang kedua sama dengan yang sebelumnya, hanya saja dalam hal ini terdapat server OLAP yang terdiri dari MOLAP dan ROLAP. MOLAP yaitu multidimensional OLAP dan ROLAP adalah relational OLAP. Contoh untuk pembuatan view. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Feed view namanya regional sales yang terdiri dari feed kategori, sales dan state, kemudian as sales feed.kategori, s.sales, l.state from product, sales L, location L, where p.pid sama dengan s.pid and s.logid sama dengan l.logid. Kemudian query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select r.kategori, r.state, sum, dalam kurung r.sales, from regional sales, r, group by r.kategori, r.state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada bahasa from. Select r.kategori, r.state, sum, r.sales, from select p.kategori, s.sales, l.state, from product p, sales L, location L, where p.pid sama dengan s.pid, and s.logid sama dengan l.logid, sr, group by l.kategori, r.state. Singkatan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan satu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll-up, drill-down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse adalah proses model, level atom data yang akan disajikan, dimensi, dan ukuran. Kemudian view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing
dan perlu disinkronisasi secara periodik. Latihan soal, apa yang dimaksud dengan aplikasi Decision Support? Decision Support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Kemudian yang kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage, yaitu pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain adalah backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindekan dan pengarsipan. Desain untuk peningkatan performasi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performasi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. 3. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Kemudian perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi adalah tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand type, atau time, day, week, month, year. Sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti solar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. 4. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi table yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Yang kelima, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? Jadi view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang sangat menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query aplikasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Selesai untuk teori 14.